Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Fikri Fadlur Rahman yang akan menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya seputar Kabupaten Seruyan. Edisi Kamis 26 Maret 2020. Kami rangkum dalam Kabar Seruyan. Pihak Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Pembuang rencananya akan kembali menambah 5 ruangan isolasi untuk memaksimalkan penanganan terhadap pasien suspek coronavirus disease atau COVID-19 di wilayah ini. Sebelumnya, Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Pembuang sudah menyiapkan 2 ruangan khusus untuk penanganan pasien yang akan dilakukan isolasi. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Pembuang, M. Abdul Nasir mengatakan, dalam melakukan penanganan terhadap pasien suspek coronavirus disease atau COVID-19, tentu harus didukung dengan fasilitas ruangan khusus dan tersendiri dalam penanganannya. Karena sesuatu hal yang tidak mungkin pasien terindikasi COVID-19 digabungkan dengan pasien lainnya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, dalam waktu dekat pihaknya berencana akan menyediakan 5 ruangan lagi khusus untuk penanganan bagi pasien suspek atau orang dalam pemantauan COVID-19, di mana sebelumnya sudah memiliki 2 ruangan isolasi. Ya, saat ini kita udah punya 2, yaitu di UGD 1 sama di ICU 1. Nanti untuk kedepannya insya Allah nanti kita buka lagi 5 ruangan. Ya. Kapan Pak realisasinya? Hari ini baru kita mulai, ya, hari ini kita mulai pembenahan. Jadi insya Allah nanti dalam minggu ini juga. Nanti kalau seandainya ada pasien yang butuh, nanti insya Allah kita bisa laksanakan. Nih, kalau untuk kelengkapannya, emang kita kalau untuk ranjang kita udah ada. Cuma kalau untuk memenuhi standar yang di aturan isolasi mungkin belum, tapi minimal kita bisa mendekati lah, ya, karena kita bukan rumah sakit rujukan. Menurutnya, untuk kelengkapan dan fasilitas ruangan isolasi terhadap pasien suspek COVID-19 sudah ada, meski fasilitas yang dimiliki saat ini tidak sebagus dengan peralatan yang ada di rumah sakit ternama, serta RSUD Kuala Pembuang juga bukan termasuk rumah sakit rujukan COVID-19, akan tetapi fasilitas yang ada saat ini sudah mendekati dengan kelayakan ruangan isolasi. Tim Liputan Seruyan TV. Pada pelaksanaan Pilkada tahun 2018 lalu, petugas panitia pemungutan suara banyak yang minim pengetahuan, sehingga dalam rekrutmen PPS kali ini diharapkan memiliki SDM yang profesional. Rekrutmen petugas panitia pemungutan suara yang nantinya akan bertugas pada pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur diminta harus yang memiliki sumber daya manusia yang profesional. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan Juli Eko Prasetyo mengatakan, pada bulan September tahun 2020 ini, Kalimantan Tengah termasuk provinsi yang menyelenggarakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, di mana Seruyan juga akan terlibat dalam mensukseskan pemilihan tersebut, sehingga pihak penyelenggara mulai dari tingkat atas hingga tingkat bawah, dalam rekrutmen petugasnya nanti harus memiliki SDM yang betul-betul mumpuni, sehingga pada saat pelaksanaan perhitungan suara tidak lagi terjadi selisih pemahaman seperti Pilkada Seruyan tahun 2018 lalu. Kan nanti penyelenggara dari mulai tingkat sampai ke tingkat bawah itu perekrutannya benar-benar orang atau petugas nanti memiliki SDM yang memadai. Ini untuk menghindari konflik biasanya kan dari mulai TPS, petugas TPS itu harus benar-benar yang memahami mekanisme aturan lah. Jadi ketika ada komplain dari pemilih atau dari tim itu bisa menjelaskan. Minimal nanti tidak ada silang pendapat antara dari TPS
begini, nanti ke setingkat PPK begini. Disitulah akan muncul konflik gitu. Jadi kita meminimalisir konflik di saat pemilihan. Menurut Ketua DPRD, pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah di kabupaten banyak anggota PPS yang tidak profesional bahkan minim pengetahuan, sehingga hal tersebut memang perlu dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah. Minimal anggota PPS nantinya harus diberikan bimbingan dan pelatihan yang lebih maksimal lagi. Tim Liputan Seruyan TV. Seluruh perusahaan besar swasta yang beroperasional di wilayah ini wajib mensejahterakan daerah dengan tertib dan taat dalam membayarkan pajak ke daerah. Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan mengingatkan kepada seluruh perusahaan agar selalu tertib dan mau membayar pajak ke daerah. Hal tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah melalui sumber pajak yang ada. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan Julie Eko Prasetyo mengatakan, setiap perusahaan besar swasta yang bergerak di wilayah ini, terutama perusahaan kelapa sawit, hendaknya tertib dan tepat waktu dalam membayar pajak, karena dari hasil pajak tersebut nantinya akan dimanfaatkan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, serta juga akan membantu proses peningkatan dan sebagai penunjang pembangunan daerah. Menurutnya, selain pajak yang sudah wajib dibayarkan secara rutin oleh perusahaan terhadap daerah, pajak plat nomor kendaraan yang masih dan belum dipindahkan ke daerah ini juga harus dilakukan oleh setiap perusahaan agar penerimaan pajak daerah bisa dilakukan secara maksimal. Kan demi kebersamaan untuk masyarakat kita juga itu. Jadi ke depan harus tertib pajak itu. Saat pajak pokoknya masalah kendaraan silahkan. Kalau emang di sini ya di sinilah ininya plat kendaraannya itu. Jangan kemana-mana itu. Di sini juga ada masyarakat yang perlu disejahterakan itu. Dari situ loh, dari pajak-pajak itu. Betul. Kalau nggak mau berkolaborasi dengan pemerintah daerah dengan sekitar ya. Kedepannya, perusahaan juga diminta harus selalu berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Jangan hanya memanfaatkan lahan dan sumber daya alamnya saja, akan tetapi hasil dan keuntungan yang dicapai juga harus membantu program pembangunan pemerintah Kabupaten Seruyan. Tim Liputan Seruyan TV. Aktivitas pelabuhan Kuala Pembuang dan transportasi angkutan jalur laut, kapal layar, motor pengangkut kebutuhan bahan pokok dan lainnya dari Pulau Jawa ke Kuala Pembuang maupun sebaliknya saat ini masih tidak berpengaruh terhadap adanya COVID-19. Aktivitas angkutan barang jalur laut dan kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan Kuala Pembuang ternyata tidak berpengaruh dan terhambat akibat maraknya penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Pelaksana harian Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 3 Teluk Sigintung, Abdullah mengatakan, untuk pelayaran di Pelabuhan Kuala Pembuang hingga saat ini masih tergolong lancar dan tidak ada kendala-kendala apapun. Meski saat ini penyebaran COVID-19 sangat ditakuti oleh berbagai kalangan. Abdullah menambahkan, saat ini memang belum ada surat edaran resmi untuk penghentian sementara aktivitas pelayaran pengangkutan barang khususnya kebutuhan pokok. Sehingga selagi para awak kapal dalam keadaan sehat dan izin berlayar lengkap, maka setiap kapal bisa dipastikan untuk keluar dan masuk Kuala Pembuang. Ya, kita semua kapal yang di sini yang tiba itu memang kita lakukan wawancara juga. Ini dari mana asalnya? Kemudian ada nggak di kapal itu yang punya ciri-ciri corona itu? Tapi kalau sekedar sakit itu, saya kira beberapa kapal yang kita pertanyakan nggak ada.
sehat semuanya. Menurutnya, lancarnya aktivitas pelayaran tersebut juga dapat membantu terpenuhinya kebutuhan bahan pokok di kota Kuala Pembuang dan sekitarnya. Namun demikian, pemantauan secara khusus terhadap para awak kapal akan selalu dilakukan secara berkala dan setiap saat. Apabila ada yang terkena sakit dan menunjukkan gejala-gejala COVID-19, maka kapal yang bersangkutan tidak diperbolehkan menyandar ke pelabuhan. Tim Liputan Seruyan TV. Masyarakat Kabupaten Seruyan diminta untuk tenang dan jangan panik, karena salah satu cara dan jurus paling ampuh dalam membasmi virus tersebut adalah ketenangan. Dalam melakukan pencegahan dan memutuskan rantai penyebaran coronavirus disease atau COVID-19, pemerintah Kabupaten Seruyan akan memperketat penjagaan pintu masuk, khususnya transportasi wilayah jalur laut yang saat ini aktivitasnya masih tergolong lancar. Komandan Pos TNI AL Kuala Pembuang Letda Laut Sigit Prajadi mengatakan, langkah yang diambil untuk memperketat penjagaan yaitu dengan membentuk tim siaga atau posko penanganan COVID-19 yang nantinya akan bertugas secara maksimal untuk melakukan pemantauan terhadap aktivitas kapal yang masuk maupun keluar Kuala Pembuang. Selain itu, untuk dapat melakukan pencegahan dan penanganan sebaik mungkin, diperlukan sinergitas dan kerjasama antara masing-masing pihak yang bersangkutan. Seperti halnya masyarakat diminta untuk selalu tenang dan jangan panik terhadap musibah ini, karena salah satu jurus yang paling ampuh dalam menyikapinya adalah hanya dengan ketenangan. Di daerah kita, wilayah Seruyan, untuk posko pelabuhan kita dibagi ada dua. Yang pertama di pelabuhan ini, di yang kedua Kuala Pembuang, yang kedua di Pelabuhan Sigintung. Nah, jadi nanti tim kita bagi dua, ada yang di sini, ada yang di Sigintung. Kepada setiap masyarakat di wilayah kita agar lebih tenang dalam menyikapi hal ini, tetapi tetap waspada, ya, karena salah satu jurus untuk membunuh musuh adalah ketenangan. Ya, itu jurus paling ampuh. Kita jangan terlalu takut, gopoh dan sebagainya. Tetap tenang dan melaksanakan arahan dari pemerintah setempat. Dan Pos TNI AL menambahkan, apabila nantinya para ABK kapal tersebut ditemukan ada yang sakit, maka akan langsung dibentuk tim dalam penanganannya dengan melakukan beberapa langkah sebelumnya. Apabila yang bersangkutan sakit memang datang dari wilayah yang terjangkit COVID-19, maka akan dilakukan pemeriksaan yang sangat ketat di tengah laut. Namun, apabila nantinya kapal tersebut berada 2 bulan di lautan, maka penanganannya akan berbeda, sebab dampak untuk terjangkit COVID-19 lebih kecil. Tim Liputan Seruyan TV. Pemerintah Kabupaten Seruyan mulai meliburkan semua pegawai aparatur sipil negara di lingkup pemerintah setempat, yang dimaksudkan untuk mencegah, mengurangi, dan untuk siaga tanggap terhadap penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Berdasarkan keputusan Republik Indonesia tentang gugus tugas percepatan penanggulangan coronavirus disease atau COVID-19, Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang menindaklanjuti WHO yang telah menetapkan status virus COVID-19 sebagai darurat kesehatan global yang sudah menjadi pandemik, serta dalam rangka menjaga dan melindungi masyarakat, dan dengan memperhatikan perkembangan kasus penyebaran COVID-19, para pegawai aparatur sipil negara Kabupaten Seruyan mulai diliburkan. Hal tersebut mulai berlaku sejak dikeluarkannya surat edaran sampai dengan tanggal 31 Maret dan akan dilakukan evaluasi kembali pada tanggal 1 April 2020. Bupati Suruyan Yul Haidir mengatakan, terhitung mulai tanggal 23 Maret semua aparatur sipil negara, tenaga kontrak, dan hingga tenaga pendidik di lingkungan pemerintahan setempat
agar dapat melakukan kerja mandiri di rumah, yaitu bekerja secara sistem online di rumah masing-masing, serta handphone harus selalu aktif dan selalu siap siaga menunggu perintah atasan. Bupati menambahkan, di setiap perangkat daerah harus ada yang standby untuk piket di masing-masing kantor minimal 2 orang, dari level jabatan eselon 2, 3, dan 4, ditambah dengan beberapa staf menyesuaikan kebutuhan yang diatur oleh kepala perangkat daerah. Dalam melaksanakan dinas luar daerah dan dalam daerah, hanya boleh dilakukan untuk hal penting dan mendesak, serta harus seizin kepala perangkat daerah masing-masing. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Fikri Fadlur Rahman beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.